Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Mari kita bawa di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman. Tolong kami Tuhan, sucikan kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan. Sucikan kuduskan kami yang mendengar kebenaran firman ini, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami dengar ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita isinya itu adalah perjanjian. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang penting Alkitab kita isinya itu adalah perjanjian. Karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan mengenai perjanjian. Mari kita akan membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesungguhnya dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan ya dari kebenaran firman ini. Kita melihat ya, di sini saya akan menunjukkan pada jemaat sekalian bahwa Alkitab menuliskan Efesus pasal 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, ya. Aku katakan di dalam Kristus. Jadi perjanjian ini adalah berlaku untuk mereka yang berada di dalam Kristus. Kalau yang di luar Kristus tentunya tidak berlaku. Sekali lagi kita melihat perjanjian ini, ya. Kita melihat perjanjian ini. Aku katakan di dalam Kristus. Sekali lagi bahwa perjanjian ini berlaku untuk semua saudara-saudara, semua jemaat yang berada di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Saya lanjutkan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Alkitab ini jelas mengatakan, di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi hanya di dalam Kristus yang bisa menerima perjanjian ini. Saya bacakan sekali lagi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kita baca, saya berikan garis yang tebal di situ, ya, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Jadi maksudnya adalah Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu, ya. Kita lanjutkan, kita baca ayat yang ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Tadi dikatakan, supaya di dalam Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ini maksudnya adalah kita di dalam Kristus boleh mendapat perjanjian itu. Ya. Mari kita renungkan. Di dalam Kristus ya, kita akan mendapat perjanjian. Perjanjian apa itu? Ya. Perjanjian apa itu? Mari kita melihat, mari kita renungkan perjanjian. Ya.
Perjanjian apa? Tadi kan di dalam Kristus menerima perjanjian. Nah, sekarang kita melihat ada perjanjian. Perjanjian apa itu? Ya. Di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya ulangi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi mereka yang mengasihi Dia, dari awal tadi sudah saya baca, perjanjian ini hanya untuk yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi ingat, bukan untuk semua, tapi Allah bekerja hanya untuk mereka yang percaya, atau hanya untuk mereka yang ada di dalam Kristus, yang terima Tuhan Yesus Kristus. Ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu perjanjian bahwa kita itu akan menerima perjanjian, yaitu Allah turut bekerja di dalam keadaan kita sehari-hari. Allah turut bekerja. Bagaimana keadaan saudara? Bagaimana keadaan kita semua? Allah turut bekerja. Dalam keadaan apapun Allah turut bekerja. Mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak, Allah turut bekerja. Mungkin kita mengalami sesuatu yang indah, yang enak, itu Allah turut bekerja. Kita harus percaya bahwa kalau saudara mungkin sekarang di dalam keadaan yang tidak enak, itu yakinlah bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita semua. Tapi masalahnya sekarang, bagaimana kalau kita mengalami yang enak, ya tentunya tidak terlalu bermasalah ya. Tapi kalau kita mengalami hal yang kepahitan, hal yang tidak enak, itu apa yang harus kita lakukan? 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Allah, itu adalah supaya kita mengucap syukur. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mengucap syukur senantiasa dalam keadaan apapun, kita mengucap syukur kepadanya. Ya, mungkin kita mengalami hal yang tidak enak, kita mengucap syukur. Mungkin kita mengalami yang enak, kita mengucap syukur. Itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Cuma sekali lagi saya katakan, mungkin kita mengalami hal-hal yang kepahitan, kita mengalami yang tidak enak, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu belum endingnya, itu belum selesai. Kita masih di dalam proses untuk memasuk di dalam rencana Allah. Dan rencana Allah itu adalah Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tapi itu adalah proses dari Allah untuk mendatangkan kebaikan, ya, untuk mendatangkan kebaikan, proses dari Allah untuk mendatangkan kebaikan, ya. Cuma yang dikasih Tuhan, kita akan melihat tokoh Alkitab contoh di dalam peristiwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kita tahu misalnya Yusuf, ya, Yusuf di dalam perjanjian lama. Yusuf itu dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya. Yusuf memang dikasihi oleh ayahnya, sehingga Yusuf itu diberi pakaian yang bagus. Ya, mungkin ya dengan sendirinya saudara-saudaranya itu menjadi iri, ya. Kemudian
waktu Yusuf datang kepada saudara-saudaranya, Yusuf datang pada saudara-saudaranya tidak diterima. Apalagi Yusuf pernah menyampaikan mimpinya bahwa bahwa berkas-berkas yang punyanya dia ini tegak dan yang lain tunduk menyembahnya. Dia pernah bermimpi juga bahwa bintang-bintang itu tunduk, bulan bintang barat tunduk pada bintang satu punyanya Yusuf. Lalu mereka menjadi marah, mereka menjadi iri dan marah. Mereka kata, kita bunuh saja. Nanti kalau sudah kita bunuh, apa jadinya mimpinya itu? Sekali lagi, Allah turut bekerja. Di dalam situasi yang demikian, di dalam situasi yang pelik ini, di dalam situasi yang pahit ini, Yusuf merengek-rengek, ampuni kakak, tapi kakak-kakaknya tidak menghiraukan. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya menjual Yusuf sebagai budak, dibawa oleh khalifah itu, dibawa ke Mesir, dijual di Mesir. Tidak punya apa-apa Yusuf. Bajunya yang bagus dicopot. Dia dalam keadaan yang terbelenggu, ya sebagai budak tentu terbelenggu. Dibawa ke Mesir. Di sana ya sekali lagi mereka itu ditelanjangi untuk diperiksa oleh orang-orang yang mau membeli. Jadi kalau ada budak mau dijual itu diperiksa, apa budak ini cacat enggak, ada sakit enggak, ya ada penyakit kulit enggak, atau ada apa, diperiksa sama pembelinya. Dan Yusuf pada waktu itu diperiksa. Betapa sedihnya, betapa menderitanya pada waktu itu, bahwa Yusuf ini dia harus mengalami hal yang pahit. Tadi seorang yang dikasihi oleh papanya, seorang yang diberikan pakaian yang bagus, sekarang menjadi seseorang budak. Saudara tahu budak pada waktu itu ya tidak dihargai sama sekali. Dan Yusuf pada waktu itu dibeli oleh Potifar, ya. Nah, kemudian ada banyak cerita, ya, ada banyak liku-liku kehidupan yang dialami oleh Yusuf, ya. Tapi Yusuf pada waktu itu, ya, dalam liku-liku kehidupan itu dia takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan, tetap dia percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Ini boleh kita lihat, ini kita buktikan. Kemudian di dalam Kejadian pasal 20, saya ulangi, ini kita buktikan bahwa maksud daripada Yusuf, bahwa hatinya Yusuf itu baik, itu kita buktikan di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Nah, ini setelah semuanya itu berjalan, semuanya itu sudah berjalan dilalui, pahit getir dilalui, ya. Yusuf pernah dimasukkan penjara, difitnah oleh istri Potifar, difitnah. Kemudian di penjara Yusuf diberkati oleh Tuhan. Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada juru minum dan juru makanan raja yang sama-sama di penjara di sana. Kemudian Yusuf berkata kepada juru minuman itu, ingatlah aku apabila engkau sudah bebas. Tapi rupanya juru minum tidak ingat sama dia. Sampai 2 tahun kemudian, ya, 2 tahun kemudian baru Tuhan membuat sedemikian rupa. Firaun mimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan. Yang mengartikan ya harus dari Tuhan sendiri, ya. Maka singkat cerita Yusuf lah yang bisa mengartikan mimpi daripada Firaun itu. Nah, sehingga dengan mengartikan mimpi ini Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Luar biasa. Singkat cerita saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, ya. Dan tentu ya Yusuf, saya katakan tadi bahwa Yusuf hatinya itu baik, hatinya tetap percaya, ya. Setelah
setelah ayahnya mati, ya, meninggal, maka saudara-saudaranya ini takut kepada Yusuf. Jangan-jangan nanti kalau sudah papa ini sudah mati, nanti Yusuf ini akan balas dendam kepada kita, katanya saudara-saudaranya itu. Tetapi di dalam ayat ini, Kejadian pasal 50 ayat 20 ini, ada tertulis demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah faktanya bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam penderitaan, Yusuf tadinya sampai dijual sebagai budak, difitnah, kemudian masuk penjara dan sebagainya. Itu semua proses, ya, sehingga Yusuf sekarang bisa berkata, memang kepada kakak-kakaknya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, ya. Kakak-kakaknya mereka-rekakannya jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi apa yang tidak baik itu dirubah oleh Tuhan menjadi kebaikan. Bayangkan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang budak rasanya itu adalah tidak ada harapan lagi, tidak punya apa-apa. Budak tidak ada harapan, tidak punya apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan justru dia di penjara ini, Tuhan merubah, ya, merubah situasi yang kelam, merubah situasi yang pahit ini, merubah situasi yang kacau ini menjadi suatu kebaikan, yaitu bahwa Yusuf akhirnya diangkat menjadi pejabat tinggi yang dia menguasai Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang percayalah bahwa Tuhan itu tidak berubah, bahwa Tuhan itu tetap bekerja, mereka-rekakan, ya, mereka-rekakan walaupun itu ada yang jahat terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan itu mereka-rekakan kejahatan ini untuk menjadi kebaikan. Jadi mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak pada saat ini, percayalah itu masih belum berakhir. Akhirnya bahwa Tuhan itu akan membuat segala sesuatu itu, merubah segala sesuatu itu. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu itu. Seperti Yusuf ini, ya, sampai di dasar satu penderitaan yang sangat dalam sekali, yaitu menjadi budak luar biasa. Tidak ada harapan lagi. Jadi budak ini mau apa? Hidup sudah tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kuasa apa-apa, tidak dihargai. Tetapi di dalam Tuhan, budak ini justru dirubah oleh Tuhan menjadi penguasa yang dahsyat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan ini adalah suatu perjanjian. Perjanjian apa? Bahwa Tuhan atau Allah turut bekerja. Ini adalah suatu perjanjian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ya, percayalah bahwa Allah turut bekerja sekarang dan sampai selama-lamanya. Tapi syaratnya hanya untuk mereka yang di dalam Tuhan Yesus. Tadi sudah saya bacakan, ayatnya sudah jelas, ya, bahwa yang ada di dalam Tuhan Yesus itulah yang berlaku perjanjian. Mungkin ada banyak perjanjian-perjanjian, tetapi yang kita renungkan adalah suatu perjanjian yang singkat ini, ya. Dua ayat tadi sangat singkat, tetapi percayalah bahwa firman itu dia tidak berubah. Percayalah bahwa saudara akan dirubah situasi apapun. Mungkin kita dalam keadaan yang sedih, mungkin kita dalam keadaan kekurangan, tapi percayalah itu masih belum akhir. Akhirnya adalah suatu kebaikan untuk siapa yang mengasihi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan kita untuk segala masalah yang ada, yang kita alami.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa untuk renungan firman Tuhan yang sudah kita nikmati ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau turut bekerja bagi mereka yang berada di dalam Tuhan Yesus. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan, tetap percaya di dalam Tuhan. Kami percaya, sekalipun ada sesuatu yang pahit, sekalipun ada sesuatu yang tidak masuk akal, sekalipun ada sesuatu yang menyakitkan, tapi tolong kami Tuhan, supaya kami boleh percaya bahwa semuanya itu adalah proses untuk membawa kami kepada kebaikan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pemerintah negara kami, Tuhan juga memberkati pemerintah negara kami. Tuhan memberikan keamanan. Kami berdoa juga untuk situasi saat ini, di mana ada virus yang sangat menakutkan, virus yang ganas, tetapi kami percaya di dalam Tuhan ada sesuatu yang merubah untuk menjadi kebaikan. Ya Tuhan, tolonglah jemaat, tolonglah pendengar yang mendengarkan kebenaran firman ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga terhindar dari segala masalah, dari segala sesuatu. Tapi tolong kami teristimewa Tuhan, supaya kami berada di dalam Tuhan Yesus, supaya kami boleh menerima janji yang Tuhan berikan ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pemirsa yang memirsa tayangan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau melindungi dalam segala sesuatu. Engkau turut bekerja di dalam segala masalah, dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat, menikmati perlindungan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin.